Nah itu sudah selesai saya make up, nah kakinya nyusul, ya jadi kakinya itu udah jadi tulang belulang gitu. Oh. Dari tulang belulang, dari dagu, ya dari macam-macam. Itu ada yang dari ini kemaluan juga ada. Dari kemaluan tuh juga ada yang dikasih biji mutiara begitu bang. Aku dapat karmanya tuh dapat jenazah yang busuk, matinya meninggalnya di kandang ayam. Gak perlu basa-basi, langsung aja kita eksekusi karena bintang tamu kita kali ini pekerjaannya penuh dengan misteri. Asik. Ada Safa Amelia atau kita kenal dengan Angel Soul. Angel. Ya, halo. Hai. Kamu setahun hampir 2 tahun ini menjadi perias jenazah. Awalnya suka nge-review produk gitu ya. Jadi kayak suka-suka make up, nge-review produk. Iya. Terus kesurupan apa? Kok jadi perias jenazah? Ceritain dulu sama Bang Robi dan teman-teman. Jadi sih sebenarnya karena tuntutan ekonomi juga sih. Jadi apa ya, pekerjaan yang lain daripada yang lain. Tapi masih relate sama apa yang aku sukai gitu. Yang Bang Robi dengar katanya juga ada karena bisikan-bisikan goib, aka bisikan alam. Dorongan alam ini apa maksudnya? Biasanya sih aku kalau apa-apa kan kayak kalau di dalam muslim kan ada namanya sholat istiqoroh begitulah. Nah gitu tuh minta petunjuk. Jadi ternyata petunjuk-petunjuk itu sudah mengarahkan aku tuh ke jadi perias jenazah. Kayak relate gitu. Oke. Jadi nggak pernah ngebayangin atau bermimpi sebelumnya jadi perias jenazah? Sempat kepikiran tapi cuma sepintas aja gitu. Emang nggak wedi apa? Nggak wedi. Nggak wedi? Udah biasa melihat jenazah? Nggak sama sekali malahan. Sama sekali belum ada pengalaman sama sekali. Tapi emang basicnya nggak takut, nggak ada rasa takut. Jadi rasa takutnya tuh dikalahkan sama rasa nggak punya uang tuh rasanya lebih serem. Menakutkan daripada ngeliat jenazah ya. Ngeliat jenazah. Soal latar belakang kamu menjadi perias jenazah, apakah memang Angel alasan nggak takut ini karena matanya sudah terbiasa? Kok matanya tuh kasar bener ya? Apakah memang bola matamu sudah terbiasa melihat yang tidak lazim seperti makhluk goib gitu? Kalau itu sih mungkin dari kecil itu udah ada sedikit gift gitu, jadi mungkin ya sedikit. Tapi kalau melihatnya tuh nggak pernah. Giftnya seperti apa aja? Bisikankah atau bentuk yang memang seperti asap yang terlihat atau bagaimana? Jadi seperti kalau itu sih malah nggak pernah ya. Kalau malah pernahnya ketemu langsung begini wujud fisik gitu. Pernah kayak gitu? Coba ceritain dulu gimana? Itu, aduh mulainya dari mana ya? Karena kalau yang itu sih sudah waktu aku jadi perias jenazah ya. Pertama kalinya tuh? Kalau pertama kali Angel merias jenazah, apa yang terjadi setelahnya? Hari pertama tanggal berapa, inget nggak? Dan jenazahnya siapa, inget nggak? Oh, kalau itu sih oma-oma. Oke. Oma-oma. Jadi oma-oma kebetulan dari Batak nggak salah ya. Opung berarti ya? Iya, opung. Oke, opung cantik. Terus? Jadi aku yang merias gitu. Dan pertama kali itu aku ya nggak ada rasa takut ya. Pokoknya aduh yang penting kerja dapat duit gitu. Gitu. Terus cuma penasaran aja, emang jenazah bener nggak sih kayak dingin gitu. Karena kalau aku ngerias kan nempel nih, ini apa namanya tangan aku ke pipi gitu kan, nge-blush on, terus oh iya ya dingin gitu. Oh, dinginnya kayak gini ya jenazah itu ya. Gitu. Bang Robi mau nanya, sebelum merias jenazah, apakah Angel melakukan sebuah ritual tersendiri kepada kuasnya Angel, atau blush on, atau bedaknya, atau ya udah kayak merias manusia yang masih hidup aja gitu? Ritual sih lebih ke doa ya, gitu, berdoa sebelum memulai gitu. Jadi kalau mau mulai itu ada doa sendiri yang aku maksudnya jadi pakem aku kalau mau sebelum mulai itu aku berdoa itu. Jadi kayak habis sholat begitu kan aku doa itu. Jadi ya, sebelum merias juga aku berdoa seperti itu gitu. Setelah Angel sering berinteraksi dengan mayat, apakah semakin tajam gitu penglihatan atau feelingnya? Iya. Jadi spiritualisnya jadi lebih meningkat begitu, lebih tinggi gitu. Jadi lebih
waspada gitu. Katanya yang Bang Robi dengar, Angel juga sering mendapatkan pesan-pesan goib ya dari alam semesta ini. Ceritain dong, Jo. Ya, jadi waktu itu merias almarhum yang kecelakaan juga ya, saat itu yang aku waktu ketemu di Transjakarta, yang waktu aku ya itu aku sempat dapat vision lah, jadi bukan bukan mimpi juga bukan, kayak seperti penglihatan sekilas begitu. Ada pesan yang disampaikan seperti apa gitu, ngucapin terima kasih kayak Angel? Sebenarnya nggak mengucapkan terima kasih sih, kayak biasa aja, dia senyum happy aja. Nggak ngomong gimana gitu. Ketemunya di Transjakarta ya wujud manusia seperti ini. Aku kan merias yang kecelakaan itu. Jadi aku dapat dari kepolisian. Jadi kepalanya itu udah dijahit gitu. Kan darahnya ngucur terus kan gitu. Aku ingat banget perawakannya. Tinggi ya, seperti badannya perawakan tinggi besar kayak Bang Robi gini, tinggi besar. Laki-laki tuh? Laki-laki, botak dia. Kebetulan kepalanya botak. Terus habis itu yang aku lihat itu waktu di Transjakarta, loh ini kan mirip kayak ngaku rias kemarin gitu. Jadi itu bener-bener nyata aku lihat gini gitu. Misalnya, ini siapa nih yang turun duluan? Apa kamu yang tahu? Ya jadi kayak aku duduk sini terus kayak hadap-hadapan gini Bang Robi. Ya ampun. Mau yang turun duluan siapa? Jadi itu kayak udah banyak penumpang gitu ya. Habis itu udah nggak ada, hilang gitu. Tapi orang itu aku lihat loh, itu kan kayak aku yang kuliah. Aku ngucapin apa? Enggak, aku nggak ngucapin apa-apa. Jadi ya udah kayak gimana sih kayak kita di penumpang Transjakarta gitu kan. Kita kan pasti ya HP-an itu kan kayak aku kuliah semua. Tapi dalam hati kan, habis itu kan HP atau segala macam. Aku lihat lagi orangnya udah nggak ada. Angel kalau misalkan lagi merias jenazah gitu selama setahun atau hampir 2 tahun ini, ada kejadian-kejadian janggal nggak sih? Sering diusilin sih sama mereka. Ceritain dong. Ya diusilin tuh ya kalau aku standby di kamar jenazah gitu kan nunggu keluarga bawain baju gitu kan. Nah itu aku sering ditelepon, tapi ditelepon kayak disuruh bangun mungkin ya. Diangkat teleponnya nggak ada gitu. Biasanya kan kalau di telepon itu formalinnya apa gitu kan, formalin standar apa yang bagus apa gimana gitu kan, atau ada info-info apa gitu kan. Jadi kan di kamar mandi jenazah itu kan kita harus standby juga kan. Nah itu sambil tidur, udah shift malam sih, shift malam. Terus itu aku angkat ya nggak ada suaranya, aku matiin lagi, aku tidur lagi, ditelepon lagi tilililit gitu, aku angkat lagi nggak ada suaranya, halo sampai 3 kali. Habis itu baru jenazah datang. Lebih baik nggak ada suaranya, Angel. Kalau ada suaranya kamu kabur nanti. Diusilin di kamar jenazah. Saya udah mau datang, gitu gimana? Jadi Angel karena sekarang sudah menjadi pegawai tetap, jadi standby di rumah duka begitu ya. Dalam satu hari, kalau misalkan Angel boleh bercerita, paling banyak pernah merias berapa jenazah Angel satu hari? 68. Huh? 68 ya. 68 jenazah. Banyak ya? Paling yang Angel bikin patah hati banget itu merias hati kamu kayaknya nggak tega gitu ngeliat jenazahnya, itu bagaimana? Kalau momentum aku tuh yang nyentuh banget buat aku ya. Jadi ini tuh seorang sepasang suami istri. Jadi udah oma opung gitu. Jadi sebenarnya yang meninggal itu yang omaknya, yang meninggal omaknya gitu. Ya, yang opaknya ini, yang suaminya tuh nungguin sampai nangis gitu. Aku merasa gini, wah hebat ya, omak ini cintanya segimana sih sampai opak ini begitu kehilangan, begitu kehilangan si omak ini, kok bisa senangis ini gitu. Itu yang menurut aku tuh, itu aku nangis di situ. Aku tuh ngerasa banget itu kayak aku menyentuh sekali ya di situ tuh. Ya terharu gitu. Kalau misalkan merias jenazah yang karena kemarin kita sempat membahas tentang ada korban mutilasi ya teman-teman. Kalau seperti yang anggota tubuhnya atau wajahnya tidak lengkap gitu pernah juga Angel? Wah, pernah. Jadi yang aku rias itu kebetulan kakinya diamputasi. Ya, kakinya karena penyumbatan pembuluh darah. Jadi ketika kakinya itu dipotong, jadi
ininya udah nggak, nafasnya udah enak gitu. Nah kakeknya tuh dikubur dulu, dikubur dulu, terus ya orangnya hidup sehat itu beberapa tahun gitu. Akhirnya orangnya udah nggak ada, ya kita yang mandikan. Nah itu sudah selesai saya make up, nah kakeknya nyusul, ya jadi kakeknya itu udah jadi tulang belulang gitu. Jadi tulang belulang. Terus Angel ini apa namanya, mandiin pakai air kembang gitu. Jadi air kembang, Pak Rofi kan tahu buat kembang yang dibuat yang nyekar itu, begitu kan apa satu kresek gede gitu ya. Terus dikasih di baskom, kita bantu, kita sikat gitu. Dari semua banyak ini nggak ada yang datang ke mimpi Angel? Yang kalau datang ke mimpi sih belum ya, yang benar-benar kayak datang ke mimpi banget gitu. Tapi kalau aku sih dapat vision aja kayak, oh ini seperti ada orang ini berterima kasih, mungkin enggak terima kasih, kayak senyum gitu, senyum gitu aja. Mungkin itu terkiasnya seperti mengucapkan terima kasih ya, mungkin seperti itu. Mulia banget kerjaan kamu Angel ya. Ya. Makin ketagihan atau jadi hobi sekarang kayak Pak Chandra. Hobinya apa? Mandiin jenazah ya. Seneng banget aku. Angel juga sekarang hobi jadinya. Seneng banget sama jenazah. Kayak nggak tahu ya. Kayak merasa jenazah tuh kayak bestia aku gitu. Bener ini aku ngerasa kayak bestia aku gitu. Jadi kayak seneng aja kalau ada jenazah gitu. Jadi aku ajak ngobrol. Ajak ngobrolnya tuh kayak ya kayak ngomong gini, kayak sama boneka begitu loh Bang. Gitu. Tapi emang kalau mau jadi perias jenazah dan pemandi jenazah, mentalnya harus kuat ya, nggak bisa yang menye-menye Angel. Iya. Harus yang memang kuat mentalnya. Iya, juga kalau ngomong sembarangan gitu, cepet ininya, cepet dapat karmanya. Gitu. Iya, pernah kejadian atau sama temennya Angel pernah ada kejadian? Aku. Oh, apa kejadiannya dapat karma buruk apa? Jadi kayak ngeremehin, jenazah gini-gini doang gitu kan, nggak menantang. Gitu. Kalau mau menantang kamu yang jahit juga. Maksudnya menantang tuh kayak nggak menakutkan. Maksudnya ekstrim, kayak ususnya keluar gitu, terus otaknya terburai-burai. Aku kayak seneng gitu. Tapi aku dijawabnya itu nggak langsung gitu Bang. Gimana? Jadi yang waktu itu tuh, waktu aku dapat karmanya tuh dapat jenazah yang busuk, meninggalnya di kandang ayam. Jadi waktu aku ngerias gitu kan, Angel ini minta di touch up gitu. Oh iya, gitu. Udah dikasih tahu kalau ini jenazahnya memang baru ketahuan itu setelah 1 hari. 1 hari kemudian tahu kalau meninggal di kandang ayam gitu. Sudah tua. Ya bapak-bapak begitu. Berarti nggak ada yang tahu almarhum ini wafat waktu itu. Nggak ada yang tahu. Terus habis itu, oh ya gitu kan, aku pikir alah busuk apa sih ya gitu. Baunya. Itu kayak udah ngerias gitu ya, kayak masih nempel gitu. Makan jadi nggak nafsu dong? Enggak, biasa aja. Itu aku kasih minyak telon apa segala macam, itu nempel banget ini bau jenazahnya. Udah di lalernya udah itu kebetulan formalinnya yang ketelat ya. Jadi ngesuntik formalin itu jadi telat. Jadi tetap pembusukannya sudah memulai ini gitu. Waktu aku rias itu kan di touch up kan gitu, keluar cairan terus di hidung gitu. Aku datang kan ke ruangan, udah ada uget-ugetnya gitu di dalam. Ada uget-ugetnya. Apa ini? Oh, belatungnya gitu. Ya udah aku copotin tuh ininya, kapasnya yang di situ aku ganti gitu. Itu baunya kayak sobat goib ya. Kalau orang normal, ekspresinya kayak Bang Robi. Kalau orang psycho kayak Angel, gitu, happy dia. Kamu cantik-cantik ada psycho-nya juga ya, Dek ya. Ya ampun, tapi itu resiko pekerjaan ya. Memang harus kuat mental ya. Lanjutin lagi. Jadi kalau aku bukan di sisi situ sih, tapi aku di sisi pengetahuan Bang. Jadi aku nggak pernah menganggap jenazah itu, serem apa tuh. Oh jenazah busuk seperti ini ya. Oh jenazah yang keluar belatungnya begini ya. Oh proses pembusukan manusia itu ternyata membengkak dulu. Ini begini baru begini ya. Oh jadi malah lebih ke pengetahuan. Jadi seneng. Oh jadi rasa pengetahuannya tuh bagusnya di situ gitu loh. Merasa tulang kalau udah
blender tuh seperti ini ya kan, kalau di kremasi itu kan dibuat bubuk kan. Nah itu di blender tulangnya gitu, jadi nanti baru proses pelarungan di dalam. Oh jadi seperti ini ya, itu senang, jadi menambah wawasan aku gitu. Nah Bang Robi mau nanya, pernah nggak ada keluarga, nggak perlu sebutin namanya, request make up-nya itu buat keluarga yang meninggal itu susah banget, misalkan gue pengen kelihatan emak gue kayak Hollywood glam misalkan gitu, rambutnya harus yang mekar bagus gitu, pernah nggak ada yang mengalami keribetan seperti itu? Kalau yang keribetan itu kan udah aku dandanin keluarga, mungkin dari anak atau siapanya aku kurang tahu ya, cewek juga gitu, ikut-ikutan ngedandanin gitu. Jadi mana nih yang aku kerja itu juga ikutan kerja, jadi nyampur. Itu sih yang bikin aku sedikit terganggu gitu aja, kurang nyaman. Angel pernah nggak sih tidur sama jenazah? Ya setiap hari, ini nanti aku juga tidur sama jenazah. Jadi memang tidur proses jenazah itu di kamar jenazah gitu. Iya barengan jadi kan, jadi situasi itu kayak kamu duduk. Orang aku tidur di sini, di depan aku keranda juga ya nggak apa-apa. Nggak ada suara-suara apapun gitu? Nggak ada. Tapi kalau memang berdoa, kalau mau tidur berdoa dulu gitu, berdoa dulu. Ya semoga nggak digangguin gitu, apa gimana itu. Dari awal Bang Robi tadi dengar Angel kayak menyampaikan sholat istiqoroh segala macam. Aku kira dia mengambil sampel temennya yang muslim, ternyata ya. Mohon maaf teman-temannya, bukannya saya nggak nge-Angel muslimah, tapi tak kira dia mengambil contoh. Kalau muslim kan yang istiqoroh gitu ya Bang Robi. Tak pikir itu kan temennya dia yang muslimah atau muslim gitu. Ternyata Angel begitu. Luar biasa banget. Angel, kata kamu kan tadi setelah 2 tahun ini menekuni bidang pekerjaan sebagai penata rias jenazah, sensitivitas kamu terhadap alam goib atau makhluk goib itu semakin tajam. Benar. Bahkan sampailah ada satu momen di mana Angel itu menemukan spirit creature yang dimiliki oleh Angel. Begitu ya. Bang Robi pengen tahu dong pengalaman batin seperti apa yang kamu lalui dan kamu jalani waktu itu sehingga kamu menemukan spirit creature ini. Jadi dulu itu inget banget ya, mungkin ini jin ya, jin ya, sosok jin gitu. Aku bilangnya biar lebih agak berkelas gitu. Jadi ngomongnya spirit creature gitu. Jadi dia pernah datang di mimpi aku gitu Bang. Itu sempet sekarang karena aku suka gambar, aku kok nggak ngekontenin dan bikin gambar apa yang pernah aku lihat ya gitu di dalam mimpi aku waktu dulu sebelum jadi pria jenazah gitu. Akhirnya aku ngegambar itu jinnya, sosok spirit creature-nya itu. Jadi sosoknya itu pendek, kalau Bang Robi tahu Candi Borobudur, itu kan ada relief-reliefnya tuh. Nah itu kayak semen gitu, kayak semen. Terus habis itu apa ya, badannya tuh seperti semen, pendek, kerdil, terus bergerombol gitu, banyak orang gitu. Kayak dwarf gitu ya? Dwarf ya, kayak kerdil gitu. Nah itu aku waktu ngegambar itu aku pakai ini, mataku tertutup yang itu, tapi kurang bagus. Dong gambarnya boleh? Boleh. Ini ya buku gambarnya ya? Iya. Yang ini ya, high end ini? Oh bukan? Bukan, yang atasnya. Atasnya ya, keren. Iya, Oke, nih Angel yang buka deh Bang Robi, nggak mau, ini kan diary-nya kamu istilahnya. Nanti Bang Robi tunjukin ke kamera teman-teman ya. Ini kalau ini juga spirit creature nih. Oh inilah yang dilihat sama Angel ya? Yang ini yang bukan yang Candi Borobudur ya. Kalau yang ini aku sambil jelasin gini aja ya. Go. Jadi yang ini tuh aku lihat kayak ada jembatan gitu, ada jalan. Ini aku gambarnya mata tertutup. Terus ini dia badannya pendek, kakinya panjang, tapi kukunya panjang gitu. Terus di sini kayak ada pepohonan gitu. Itu kalau yang ini yang aku bilang mana ya? Kayak film ini. Yang ini bapaknya Sarwenda. Ini pesannya bapaknya Sarwenda. Terus ini untuk apa? Ini baru ini yang aku bilang candi-candi itu, yang mirip candi. Jadi mirip seperti kayak boneka gitu ya. Jadi di sini maaf payudaranya seperti ini gitu. Dia pendek gitu. Terus di belakangnya seperti ada candi-candi gitu. Dan ini dia bergerombol gitu. Ini aku gambarnya mata tertutup juga. Mata tertutup juga. Tertutup juga. Penglihatan seperti ini datangnya pada saat kapan? Ini
Kalau yang ini, yang waktu ini yang udah dulu banget. Aku pernah didatengin gitu di mimpi gitu. Terus apa aku nggak gambarin aja ya, karena aku kan hobinya suka menggambar gitu. Jadi akhirnya aku gambar, aku tuangin jadi sebuah karya gitu. Jadi kan ada pesan yang disampaikan gitu ke audiens itu bahwa makeup artist, jadi makeup jenazah itu bisa menyenangkan kok gitu. Ya kalau mentalnya sekuat kamu deh. Kalau mentalnya kayak Bang Robi ngajen aja aku udah udah mahnya udah kambuh kayaknya. Sekarang aku pengen tahu nih Angel. Kalau misalkan Angel setelah melihat ya punya vision, penglihatan dan kamu lukiskan, apakah Angel ada interaksi atau komunikasi dengan sosok-sosok yang Angel pernah lihat ini secara visual batinnya? Kalau interaksi aku nggak mau mencoba interaksi ya gitu. Dari akunya emang nggak mau. Jadi kalau memang misalnya dia menampakkan gitu ya, misalnya di sepintas gitu, dia menunjukkan, itu aku langsung, wah ini nunjukin nih ke aku gitu. Aku kok bisa cepet-cepet bisa langsung harus bangun gitu, biasanya kadang-kadang kayak gitu ada yang minta tolong, ada apa gitu. Malah ngerepotin ya? Ya gitu, makanya itu yang ya udah deh, daripada gitu mending aku gambar aja yang aku lihat gitu. Jadi sebuah karya. Kalau ini siapa? Itu almarhumah Laura Anna. Elveni Laura Anna yang meninggal karena itu. Jadi sempat dilihatkan sepintas gitu bahwa ya ketulusan dari aku sedikit terinspirasi juga ya. Jadi wanita tulus itu juga nggak semenyenangkan itu. Jadi aku menuangkan jadi sebuah karya gitu. Kalau misalkan Angel merasa punya kelebihan, kenapa nggak mau didalami untuk bisa melihat lebih mudah, lebih gampang, bisa komunikasi selain kamu nggak mau kerepotan diminta tolongin gitu? Aku lebih suka menuangkannya ke dalam karya sih. Gambar aja. Jadi aku abadikan di dalam karya. Jadi mungkin berbeda dengan konten kreator lainnya gitu. Kalau mungkin kan aku kan perias jenazah, aku ada sedikit gift gitu, makanya aku tuangkan dari gambaran gitu, dari hobi aku menjadi sebuah karya. Angel, abang penasaran deh. Kata orang kan kalau misalkan kita meninggal dunia itu kan segala sesuatu yang ada di wajah kita tuh harus ditanggalkan. Misalkan kayak behel, gigi palsu, kalau yang muslim ya. Atau mungkin juga ada susuk dan lain sebagainya. Angel pernah nggak nemuin kasus kayak begini? Ada, jadi memang kalau di tempat kami itu kan sebenarnya bukan akunya ya yang ini, tapi mungkin gurunya dari si almarhumah ini, almarhum atau almarhumah ini yang melepaskannya gitu. Jadi saya cuma mensaksikan aja kalau waktu dimandiin. Jadi waktu ya disiram dengan mungkin air bunga gitu, air bunga disiram, ya itu susuknya lepas kuduk gitu. Lepas gitu dari situ. Oh, jadi susuk itu gini. Jadi kayak seperti jerawat gitu. Dari dagu? Dari dagu, ya dari macam-macam. Itu ada dari ini, kemaluan juga ada. Dari kemaluan tuh juga ada yang dikasih buji mutiara begitu Bang, kayak buji tasbih begitu. Laki-laki. Kalau yang susuk itu juga keluar dari situnya. Jadi nanti nggak keluarnya kayak gimana ya, ada yang langsung jatuh begitu, ada yang kita bantu pinsetin gitu. Ritualnya gimana pelepasan itu, Jel? Abang pengen tahu dong. Ya didoakan dulu gitu ya. Terus ada di ember dikasih bunga-bungaan begitu, kasih air, terus digayungin, terus disiramkan gitu. Metu dewe. Itu mungkin sambil dibacakan doa mungkin apa gitu. Itu keluar gitu. Pihak keluarganya tahu kalau iya, sama anaknya juga gitu. Tadi kepikiran aja sama abang gitu. Karena kan kalau misalkan yang beginian bahaya ya kalau misalkan terbawa sampai ini, kasihan maksudnya. Ini kan demi kebaikan dari jenazah juga almarhumah atau almarhum yang menggunakan ilmu seperti ini. Ya. Kalau Angel pakai perlindungan gitu nggak? Doa aja sih, doa ruqyah sendiri. Abang mau tanya, penasaran. Pernah dapat teror nggak? Teror sih? Di kosan? Enggak, kalau di teror sih enggak. Oh, kalau dulu pernah. Tapi udah aku cerita di podcast lain. Jadi intinya sebelah rumah aku, sebelah kosan aku, sebelum aku pindah ke kosan yang ini, yang deket tempat kerja ya, itu tuh di kosan tuh ada yang nenek-nenek. Biasanya aku suka capa kan aku kan yang ramah gitu kayak Bu gitu kan gitu.
Neng gitu, neng tiap hari bu neng. Terus akhirnya suatu ketika jam 3 itu ada diketok, aku tuh diketok apa pintuku kayak tok gitu. Aku kan orangnya tuh selalu kayak memvalidasi itu harus 4 kali. Itu ini mimpi gitu kan gitu. Tok. Mimpi. Tok sampai 4 kali. Aku bangun, nggak ada orang sama sekali. Setelah masuk lagi, besok paginya sekitar jam 6 itu ada pengumuman, Mbak Angel ini minta dimandikan Bu, ini Bu Tit, itu kan Bu yang biasanya nyapa aku itu minta dimandikan sama aku. Jadi panggilannya itu jam 3. Jadi bukan teror sih, kayak mungkin dikasih tahu. Dikasih tahu. Aku pengen Angel meyakinkan sobat Goib di rumah kalau pekerjaan seperti ini itu baik buat semua, tidak hanya buat yang sudah senior sudah berusia ya, tapi juga buat anak muda kayak Angel juga bisa menghasilkan dan bahkan menjamin untuk hidup di Jakarta ini. Angel mau nyampein pesan apa? Aku sampaikan pesan-pesan buat teman-teman, jangan pernah berhenti belajar apapun itu. Jadi teruslah teman-teman berinovasi apapun itu, entah dari belajar dari sebuah batu, apapun, dan tetap merendah, jangan pernah merasa ilmunya, jangan pernah merasa sombong, tetaplah merendah walaupun sebenarnya sudah bisa. Oh, nice. Thank you buat hari ini Angel, sukses ya. Abang doain pokoknya selanjutnya Angel make upin orang-orang terkenal. Oke, terima kasih banyak Angel udah berbagi cerita, jaga kesehatan. Ya, jangan berdoa dapat mayat-mayatnya yang aneh-aneh ya. Kalau bisa main bagus-bagus aja semua. Repot nanti kalau make up-nya ya. Oke guys, thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.